sekarang kita akan bicarakan soal musik. Musik itu memang tak lekang oleh waktu. Bahkan sekarang para musisi sedang membuat gebrakan baru. Mereka sudah mulai mengeluarkan album vinil. Entah mau coba untuk enggan mainstream atau untuk terlihat tampil eksklusif. Karena lekang waktu justru coba untuk kembali ke masa lalu. Nah sekarang saya ada beberapa info tentang musisi Indonesia yang telah mengeluarkan album vinil. Yang pertama adalah Superman is Dead, SID. Merayakan ulang tahun yang ke-17, band rock asal Bali ini merilis vinil berisi kumpulan lagu terbaik. Dicetak 1000 keping dan album vinil ini dijual kisaran Rp350.000. Nah, berikutnya adalah The Sigit, The Tour. Nah, album kedua band rock and roll asal Bandung ini dirilis 300 keping dan dibanderol dengan harga Rp325.000. Dan yang menarik ternyata proses produksi album ini dilakukan di Ceko. Berikutnya adalah Pandai Besi, Daur Bawur. Band project dari Efek Rumah Kaca ini merilis paket vinil melalui proses crowdfunding yang bisa diperoleh hanya melalui paket donasi antara Rp350.000 sampai dengan Rp10 juta. Dan berikutnya ada juga ini dia, Dialog Dini Hari, Lengkung Langit. Trio folk asal Bali ini merilis vinil untuk album mereka. Dicetak hanya sebanyak 200 keping saja dan dibanderol dengan harga yang mungkin lebih murah dibanding yang lain yaitu Rp110.000. Berikutnya yang terakhir adalah White Shoes and the Couples Company. Dengan judulnya yaitu menyanyikan lagu-lagu daerah. Nah, ternyata White Shoes and the Couples Company ini tak hanya menyertakan kepingan vinil saja, tapi berisi juga 5 lagu dari ragam bahasa daerah di Indonesia. Inilah beberapa informasi dari saya tentang musisi Indonesia yang ternyata menelurkan album vinil. Dan sekarang kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari White Shoes and the Couples Company.
Tembe diambil dari album White Shoes and the Couples Company menyanyikan lagu-lagu daerah yang tersaji di 7 inch. Piringan hitam ada 2 ya. 2 piringan hitam yang dirilis tahun 2013. Sini. Ini albumnya dicetak di dalam album. Iya. Album vinyl semua ya? Iya. Kenapa? Karena nggak ada CD sama kaset nggak ada? Itu kekinian sekali. Iya, Sekali. karena mereka kan lawas. Album ini ada dong CD-nya dong. Ada. Ini juga ada. Yang benar dong, ini juga ada. Ada ini juga ada. Tapi yang kita tanyakan adalah kita lagi ngomongin vinyl. Kenapa White Shoes and the Couples Company ini memilih mengeluarkan rilis dalam format vinyl juga? Why? Ya karena kalau misalnya kita lihat sejarah pertama kalinya orang bisa mendengarkan musik itu dalam mediumnya vinyl. Vinyl, gitu. betul. Jadi udah gitu dan ini benar-benar long lasting loh dari tahun 50 sampai sekarang pasti masih bagus gitu. Asal Kalau kaset gitu mungkin akan ini ya. ya pitanya gimana gitu ya. Emang suaranya beda ya sama kaset sama ini? Gua nggak ngerti sih vinyl. Lah emang beda Le? Coba lu beli sekali deh. Lalu wah ini padahal lu kan pengumpul vinyl kan? Lo kolektor nggak? Kalau menurut gue sebenarnya gini. Enggak, dia enggak ngomongin vinyl, ngomongin karpet deh, karpet. Jual bubur. Jual bubur. Gimana Lele? Apa Ya, bedanya? Bedanya sebenarnya ya itu tadi Ricky bilang kan. Jadi gini, kalau misalkan ini tuh udah diuji gitu. Dari tahun 50-an, dari tahun 40-an juga mungkin banyak orang mengumpulkan vinyl dan musiknya masih bisa dinikmatin gitu. Jadi kita berpikir kalau kita bikin fisik, mendingan fisiknya jangan yang umurnya tuh ada gitu. Jadi sekalian yang sampai lama. Long lasting ya. Tuh maksudnya Mas. Konsep ya itu ya. Tapi ini salah satu cara juga sih pembajakan di mana-mana, salah satu bentuk fisik yang di mana orang kalau milikin ini eksklusif gitu apa? Ya. Satu pride gitu loh dapetin vinyl. Rekamannya sama aja ya, Yo ya? Sama aja ya? Apa yang membedakan antara mau bikin format vinyl sama format CD misalkan? Beda di mana? Proses apanya? Udah selesai rekaman, mixing. Nah, masteringnya beda. Masteringnya beda. Kalau CD? CD tuh lebih padat gitu. Kalau buat vinyl tuh dilebarin gitu. Jadi begitu dengerin detail semuanya kedengeran. Ya. Ya itu sih. Lebih padat kayak lo ya Ki ya? Yang maksud padat gitu loh. Produksi di sini bisa nggak sih? Nggak bisa. Lo produksi di mana nih? Ya, kalau yang itu kan sama label kita emang di Amerika. Kalau ini kita produksi di Itali yang ini. Ini di Itali. Lu lama-lama sombong kayaknya. Perhatiin dari tadi lu, ha? So far gimana untuk penjualannya CD ataupun vinyl? Suksesan mana untuk White Shoes? Sari tuh jawab tuh. Lebih sukses vinyl sih. Lebih sukses vinyl? Udah tahu nggak lo Sar kejual berapa? Jual semua. Habis. Habis barang habis, Bos. Berarti gue termasuk yang beruntung dapat. Gue juga nih baru mau ngambil. Itu kan punya gue. Oh, ini punya lo. Gue punya orang. Iya. Tahu Ada nggak gue lagi nitipin sama siapa? Sama siapa? Sama dia. Ale yang ngambilin. Oh. Dia baru ngoleksi vinyl. Anak baru. Anak baru. Newbie. Lo emang udah lama? Lama banget. Lo sombong orang-orangnya. Orang-orangnya sombong loh. Enggak masalahnya gua pribadi gue pengen ngeluarin Club 80s album pertama dalam format vinyl. Kita mau mastering di Itali juga. Kita mau bikin di Itali nanti I Feel Free. Dari ini. Bisa didapat di mana John? Apa udah nggak mungkin didapat lagi? Udah dapetin di Kaskus bisa. Di Kasus masih banyak yang jual. Tapi harga pasti lipat-lipat ya. Di Blok M Square juga masih ada yang jual, cuman harganya naujubillah sih. Berapa tuh? Kemarin 600, yang itu tuh, album itu. Oh iya murah dong ya, 3 Ini juta 3 juta kemarin. Itu 3 juta udah. 3 juta? Oh berarti murah dong itu ya? Ya emang awal-awal dijual berapa sih, Rick? 275. Oh, sekarang? Iya udah 3 juta. 3 juta. Sombong lagi. Emang konsep sombong itu konsep ya. Iya. Oke, thank you White Shoes dan Kapas Company yang dari sini. And after this break ya, ada satu sosok yang berpengaruh dalam menyebarkan virus-virus gila vinyl di Indonesia ya. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show. Ya itu, harganya gila-gilaan dari atas, sekarang mau nyari Rollies. Ya, saya memutuskan untuk tidak mengkoleksinya. Ya.